Sekarang nak, kamu akan kuis bahasa Indonesia. Jadi tugas kamu adalah menganalisis unsur intrinsik cerpen. Dari cerpen sketsa hidup. Jadi yang kamu analisis nak, yang pertama temanya apa? Yang kedua tokoh atau penokohannya apa? Yang ketiga alur atau plotnya apa? Yang keempat latar atau settingnya. Yang kelima sudut pandangnya apa? Yang ke bagian F-nya gaya bahasa dalam cerpen ini apa? Kemudian selanjutnya amanatnya. Kemudian yang bagian kedua buatlah sinopsisnya. Jadi di sini nak, misalkan membacakan dua contoh cerpen. Kemudian dari dua contoh cerpen ini kamu analisis unsur-unsur intrinsik yang disampaikan tadi. Tema, tokoh atau penokohan, alur atau plot, latar belakang atau latar atau setting, sudut pandangnya, gaya bahasa, amanat. Kemudian selanjutnya yang kedua, buatlah sinopsisnya. Oke, paham di sini nak? You understand? Oke, silakan dipahami cerpen yang Miss bacakan. Oke, perhatikan baik-baik. Dengarkan baik-baik nak cerpen Miss. Gadis Kecil Berkaleng Kecil oleh Minarti Manalu. Ini cerpen pertama ya nak. Siang begitu hangat. Aku ingat saat ini usiaku 21 tahun. Usia remaja yang cemerlang dan semangat menjalani kehidupan ini. Aku berjalan ke sebuah tempat menelusuri ruang waktu dan rindu di kampung durian. Aku adalah gadis kecil berkaleng kecil yang teraniaya dalam kisah remaja yang sudah menggetarkan ruang cinta yang baru. Cinta yang baru terucap dari bibir manismu hanya bayangan semu dan sudah terempas batu kerikil tajam yang dahsyat. Saat rasa pahit menjelma menjadi canda tawa bergurau saat bersama. Rara, ayo datang ke sana. Iya Raka, tunggu tugas kuliah selesai. Aku pun mulai menghampiri teman cowok kuliah tersebut yang berusia 22 tahun dan lelaki yang mengucapkan sesuatu hal istimewa di hari ulang tahunku. Walau aku sendiri tidak tahu, hatiku sangat bahagia dan nyaman, bahkan aku jatuh cinta kepadanya. Dialah lelaki yang mengucapkan aku teman istimewanya. Matt Polan, nanti Raka mau memberikan kado istimewa untukku. Iya, nanti kita bersama menelusuri permukaan cintanya, sahut Matt Polan, sahabat baikku. Aku hanya mampu tersenyum menahan luka yang ada saat melihat Raka bermesraan dengan Rere dengan senyuman kecil. Aku tak mampu membencinya sampai saat ini hanya demi rasa cintaku yang menggelora. Di lubuk hatiku terdalam, Rara lelaki yang menatapku dengan cinta dan kasih sayang dan berharap suatu saat dialah jodohku yang menerima aku apa adanya. Aku tahu Raka hanya menganggapku teman istimewa yang hanya sebatas mimpi. Namun hatiku perih saat dia bersama dengan gadis lain. Maaf, aku mencintaimu Raka yang tak mampu memendam rasa ini. Sayang, ini hanya bayangan semu. Rara memandang langit yang berkelabu. Tidak mungkin. Raka, ayo cepat. Nanti kita kehabisan tiket nonton, kata Ajari. Hari terus berganti mengentakkan setiap langkah kakiku ke kampus. Dia mengisyaratkan rasa lara mendalam di kampung durian yang penuh jawaban singkat dari hati ini. Perlahan hati ini menjadi menahan rasa cemburu yang ada di sekitar daerah KFC. Rara, ayo kita ke sana. Matt Polan selalu memberikan motivasi dan memegang sejumlah komitmen dalam hidupku dan mengikuti tangis yang keluar membasahi pipiku. Rere selalu bermesraan dengan Raka. Sesekali melihat ke arah mereka yang mengitari sejumlah taman yang bersaja. Suasana yang romantis dan menebarkan sejuta cinta yang baru taman bunga.
Pandanganku tertuju pada sebuah toko aksesoris yang menjual kalung hati berwarna pink. Dan aku tak pernah mengira Raka memberikannya kepada Rere. Dambaan kalung hati yang selama ini terlintas dalam bayanganku. Dia yang mengucapkan aku teman istimewanya, dan sampai saat ini dia masih tersimpan di hati terkecilku. Raka namanya, lelaki Medan yang tampan dan manis. Raka, benarkah itu kau? Apa kau memahami perasaan cintaku selama ini? Rara, iya, ini aku Rara, teman istimewamu. Itu dulu saat aku sayang samamu. Menatap mata Rara sangat dalam. Ini Raka yang baru, bukan yang dulu, dan ini pacar baruku. Setelah Rara mendengar perkataan Raka, air mata yang jatuh tak mampu menahan rasa sakit yang selama ini dipendamnya dan menusuk luka sukmah mendalam. Sepanjang perjalanan pulang, Rara hanya melamun seperti patah hati. Rere hanya mampu terdiam dan membisu yang menggelegar pintu hatiku saat ini. Dan aku menahan semuanya hanya sendirian di tengah keramaian kendaraan. Bintang, mengapa hatiku sakit meski bibir ini tersenyum menghantam batu jalanan kampung durian? Aku hanya mampu memandang langit yang bertaburan keindahan dunia, perlahan mencoba tersenyum yang terasa sakit untuk melepaskan hasrat hati yang ada. Raka, terima kasih atas rasa sayang yang engkau beri untukku, menahan luka hati. Aku mulai berpikir dewasa dan menemukan cinta yang baru, sambil menatap Logan yang pernah mencintaiku. Selamat siang Rara, ucap Logan sambil memberikan coklat yang dibungkus dengan tali pita berwarna pink. Siang, sautku cuek. Segera aku pergi dari tempat itu dan bergegas menghindari Logan. Tak lupa aku mengucapkan terima kasih atas coklat yang sangat nikmat itu. Rara, sekian lama aku mencintaimu, tapi kamu tak membalas cintaku. Tak perlu kita bangunkan sekarang rasa ini. 3 menit lagi aku mau masuk kuliah. Baiklah, aku akan menunggumu di sini. Aku tak suka Logan menungguku dan segera aku menjauhinya. Aku telah berjanji untuk tidak mencintai lelaki lain yang pernah menyakitiku dengan Raka dan Logan untuk melihat wajah mereka berdua. Tanpa memikirkan, aku segera pergi berangkat ke organisasi lain untuk mencari kesibukan sendiri dengan menaiki angkot 42 dan berangkat pukul 3 sore di Taman Bunga. Aku tinggalkan Raka dan Logan yang sedang duduk di sana. Aku berjanji melupakan masa remaja dulu yang telah membekas di relung hatiku saat ini. Saat rindu kian menyatu merisaukan hati yang galau, aku tinggalkan memori cinta yang ada demi teman istimewa dan orang mencintaiku. Demi rasa lara yang membahana yang telah tertancap di semak ruang hatiku terdalam. Terkadang aku merasa menyesal atas tingkah bodohku yang tak dewasa. Namun aku lakukan semua demi cinta yang tulus dan bahagia. Semua aku lakukan karena aku sadar atas cinta ini. Dari mana kamu Rara? Ujar Rere. Abis menatap langit yang cerah, semendung hatiku saat ini, saur Rara tanpa memikirkan orang lain. Lalu semuanya berubah. Aku mulai melenturkan rasa yang bersaja dengan sebuah rasa yang cukup meredup, dengan sebuah ide baru. Malaikat, buang rasa cintaku saat ini. Rara, jangan sedih, ketus Rere. Rere sedih melihat aku menangis dengan menghabiskan tisu 1 bungkus dan dengan mudahnya dengan lelaki jahat tersebut. Aku minta hapus air matamu Rere. Menangis bukan hal untuk melepaskan penat dalam hati. Segeralah hapus air matamu. Baiklah, bila itu baik untukku, akan kutancapkan pisau kristal ini yang mampu merubah cinta yang ada menjadi keindahan semata Rere. Saur Rere dengan canda tawa yang mengagetkan. Aku hanya diam atas masalah yang ada mendengar ucapan Rere dalam segenggaman asa tersembunyi dengan humor bersahaja. Rara, kulayangkan persahabatan yang ada talak penghancur orang ketiga untuk kita. Dan kita harus bisa berjanji untuk tidak pacaran dulu sebelum tamat kuliah. Bunga ini menjadi saksi atas nama yang telah kita abadikan. Terima kasih Rere, kamu telah memberi aku motivasi dan kenyamanan bersama selama ini.
Bolehkah aku meminta satu jawaban yang mencoba melupakan sosok Raka saat ini? Ya, lupakan saja dia. Dia bukan orang yang terbaik untukmu. Aku hanya terdiam mendengar ucapan Rere dan merasakan keindahan dunia yang berwarna. Aku tak tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Keinginanku hanya ingin Raka yang ada di hatiku selama ini, yang membodohi akal sehatku atas cinta yang menempel di hatiku saat ini. Raka, semoga kamu bahagia dengan dirinya. Aku tak berpikir secara dewasa dan tak memikirkan dirimu lagi. Rere yang sangat mencintaimu, dan Raka masa laluku yang tak pernah sampai. Aku dibutakan cinta dan pilihan hati yang membunuhku. Angin, sampaikan rasa sayangku untuknya, dan aku bahagia atas kebahagiaannya. Oke, kamu sudah mendengar Mistari membaca cerpennya, nak? Sekarang kamu kuis. Kuis kamu adalah menganalisis unsur intrinsik cerpen. Yang pertama, temanya apa? Yang kedua, tokoh atau penokohan. Yang ketiga, alur atau plot. Yang keempat, latar atau setting. Yang kelima, sudut pandangnya apa? Yang keenam, gaya bahasa. Yang ketujuh, amanatnya apa? Yang kedua, buatlah sinopsis dari cerpen yang ada. Oke, nak, bisa? Paham? You understand? Oke, kamu buat di kertas nama, kelas, mata pelajaran sama tanggal sekarang, tanggal ujian. Oke, selamat mengerjakan ya, nak. Ini cerpen yang kedua, nak, Perjuangan Sipa oleh Minarti Manalo. Ia tiba-tiba muncul di sekolah. Wajahnya pucat, bibir pecah-pecah, wajahnya kuning, tak ada semangat dari kesehariannya. Ia adalah wanita yang sangat pintar yang suka memakai cap berwarna merah jambu dan memakai pulpen Hello Kitty. Wajahnya sangat putih, badannya ideal, dan memiliki prestasi yang sangat banyak. Ia duduk manis sambil menggores pena di sekitar bangku sekolah. Kemarin baru saja ia periksa kesehatan ke dokter umum. Penyakit yang sering banyak terjadi tumor. Entah apa penyebabnya, salah makanan atau pengaruh udara, ucap Sipa sepanjang perjalanan. Ia merenungi kehidupannya, menangisi semua permasalahan yang ada. Setelah mendengar berita yang terletak di rumah sakit, berita tumor yang dihadapi Sipa yang dialaminya selama 6 bulan ini. 6 bulan ini banyak perubahan yang telah dihadapinya di sekolah. Sudah banyak perubahan yang telah ada, baik dari selera makan, kondisi badan, dan semangatnya di sekolah. Tubuhnya yang ideal sudah mulai rapuh, tapi mulai semangat dalam rangkai kata. Tak memikirkan rasa sakit yang ada dalam tubuhnya. Ia terus mengasah tulisan yang ada. Jarang ia mengadu ke ibu dan ayahnya. Ibu, kenapa Sipa harus sakit? Ucap anak yang akan berjuang untuk penyakit yang ada dalam tubuhnya. Sipa mau sehat kembali. Tak biasanya Sipa bertanya seperti itu kepada ibu dan ayahnya. Biasanya Sipa memiliki wajah yang bahagia menghadapi setiap persoalan yang menimpanya, dan selalu bernyanyi setiap bangun pagi. Tapi untuk hari ini, ia terlihat lebih cemas dan lemas dan biasanya dan tidak memiliki semangat sekolah. Pandangannya seperti kosong, wajahnya tak memiliki gairah, seperti orang yang tak memiliki semangat hidup. Hanya menahan luka yang ada menjadi senyum. Kerap ditanya oleh teman-teman sekolahnya, ia hanya menjawab dengan jawaban yang tidak apa-apa. Saya sehat kok, teman-teman. Hari ini cuaca begitu mendung. Cuaca gelap menyelimuti kabut malam. Suara petir terdengar dari langit.
mulai menandakan akan terjadi hujan. Hujan menentukan bahwa sebuah keindahan sementara. Semua orang mencari tempat berteduh agar melindungi diri dari hujan yang ada. Namun Sipa hanya memandang tetesan air hujan yang jatuh ke tanah tanpa menghiraukan suara petir yang kilat. Padahal ibu dan ayahnya sudah memanggil namanya dengan memakai jaket, baju. Tetapi ia tetap diam dan membisu dalam lamunannya yang dalam. Sipa, ayo masuk ke sini, jangan sampai kena hujan. Nanti kamu sakit, nak, teriak ibunya dari ruang tamu. Sipa, ayo nak, masuk, nanti kamu kedinginan cuacanya. Tidak bersahabat, teriak ibunya dengan suara keras. Sipa, kamu masih mau dengar nasihat ibu? Kan kamu jangan bandal, teriak ibu dengan ekspresi marah. Dari ketiga teriakan itu tak ada yang diterima oleh Sipa. Ia hanya mampu melihat takdir dalam kehidupannya saat ini dan hanya mampu menahan sakit yang telah dideritanya. Hingga hujan berhenti, namun ia hanya mampu melukiskan kesedihannya dengan memandang hujan dari dekat. Ia tak takut akan penyakitnya saat ini yang bisa semakin parah. Selepas meneteskan air mata, ia melihat ada secercah harapan yang pasti. Namun saat ini keadaannya semakin memburuk. Saat masuk rumah sakit lagi, berhubung waktu pagi masih lama, tapi sosok Sipa masih menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Di mimpinya yang sangat indah, ia berharap menjadi sosok yang sangat bermanfaat bagi orang banyak. Kenapa hidup ini sangat sakit? Kenapa Sipa tak bisa merasakan kebahagiaan dari kecil sampai besar? Bukankah semua perjalanan waktu dan rindu akan terjadi? Teriak Sipa dengan menangis sekencang-kencangnya. Sambil meneteskan air mata dan penuh penyesalan, Sipa sangat sedih seperti pupus harapan. Sambil menyesali setiap perjalanan waktu di rumah dan sekolah, seragam putih abu-abunya menjadi saksi perjuangan hidupnya untuk melawan penyakit yang ada dalam tubuhnya. Begitu juga harapannya untuk bisa menjadi kebanggaan ayah dan ibunya. Semua teman-temannya bertanya, ada apa dengan Sipa, siswa yang sangat pintar dalam kelas? Tak biasanya tidak menjawab pertanyaan dari gurunya yang sangat mudah dipahaminya. Tetapi tidak untuk hari ini. Ada yang bilang Sipa tidak pintar, berubah, dan tidak menjadi kebanggaan di dalam sekolah. Semua mata teman-temannya melihatnya dengan wajah yang sangat serius. Tak melihat kepintaran Sipa hari ini. Mereka yang melihat Sipa yang gemar menulis, membaca, dan memiliki jiwa umur yang sangat tinggi. Tapi di balik itu semua, Sipa tetap mampu menuliskan kisah yang ada di dalam buku. Di hari kecilnya dan senyuman kecilnya yang lemas walaupun hanya semenit, Sipa sudah merasakan kesakitannya selama beberapa bulan ini. Ia mempunyai ayah dan ibunya, memiliki ketegaran dalam hidup. Dan ia sekarang berusia 16 tahun. Ayahnya bekerja sebagai wira swasta yang memiliki kegigihan dalam bekerja. Tapi Sipa memiliki ambisi yang sangat besar dalam mewujudkan harapan ayahnya dulu. Makanya Sipa menjalankan terapi dalam pengobatan alternatifnya. Ia rela disuntik untuk berobat dan makan obat yang sangat pahit untuk bisa sembuh. Namun saat ini ia belum bisa sembuh secara total dengan proses yang perlahan-lahan. Sipa, kamu harus berjuang untuk masa depanmu. Kenapa kamu harus patah semangat? Ucap teman baiknya. Namun Sipa selalu menahan senyum dengan air mata yang menetes di relung hatinya.
terdalam sebelum ia menjawab pertanyaan dari temannya. Sipa terkenal memiliki kemampuan berimajinasi dalam menuliskan kata, yang mampu membantu teman-temannya untuk mengarang sebuah cerita. Sipa kerap kali menerima permintaan temannya untuk menuliskan puisi untuk pacarnya. Tapi Sipa selalu menyempatkan waktunya untuk menuliskan puisi yang ada. Siang ini, Sipa bersama ayah dan ibunya duduk di teras rumah sambil memakan kue coklat yang sangat lezat. Tiba-tiba Sipa dengan kondisi pingsan jatuh ke tanah. Setelah itu ia mencoba untuk bangun, namun masih pening. "Sipa, kenapa kamu pingsan, nak?" ucap ibunya sambil menangis. "Ibu mau kamu sehat, nak. Ibu tidak mau melihat kamu sakit terus-menerus," kata ibunya dengan suara yang sangat lemas. "Kenapa Tuhan, kamu buat anakku sakit? Aku mau anakku sehat kembali, tidak seperti orang sakit." Sambil membawa anaknya ke kamar untuk istirahat, dibuatnya teh manis hangat untuk Sipa. Sedangkan Sipa duduk untuk minum teh manis dari buatan ibunda tercinta. Sipa hanya mampu tersenyum untuk membuat ibunya tidak sedih. Ia tidak mau ibunya sedih karena penyakit yang telah dialaminya saat ini. Mulai saat ini setiap Sipa mau berobat, Sipa selalu bilang sama ayah dan ibunya bahwa ia akan sehat kembali. Namun semangat Sipa membuat ayah dan ibunya bangga dengan perjuangan anaknya, tidak untuk putus asa mengenai semua yang dialaminya. Sipa yang dari tadi merebus jahe dan kunyit untuk diminumnya dan secara rutin dikerjakannya. "Sipa, kamu pasti bisa," terdengar suara semangatnya dalam hati. Tidak hanya sebuah perjuangan dan semangat seorang anak, Sipa sekarang bukan Sipa yang dulu. Semua orang memberikan semangat untuk teman-temannya. Sehabis pulang sekolah, Sipa akan berkumpul bersama teman-temannya untuk mendapatkan sebuah hiburan. Tapi lagi-lagi harus minum obatnya. "Sipa, kamu banyak kali minum obat. Kamu harus bisa cepat sembuh ya, nak." Tiba-tiba muncul teman kecilnya di masa silam. Berhidung mancung, memiliki badan yang tegap, wajahnya sangat tampan dan manis. Jalannya seperti anak angkatan yang berwibawa dan bersahaja. Setelah semua temannya selesai bermain, Sipa bersama sahabat kecilnya berbicara untuk masa depan yang cerah. Ia melihat sahabat kecilnya sangat dewasa dan pintar, yang memiliki semangat hidup yang sangat tinggi. "Sipa, kamu harus berjuang," saran sahabat kecilnya yang mulai ada rasa padanya. Tidak peduli melihat orang-orang memperhatikan kedekatan mereka berdua, ia terus menyemangati teman kecilnya. Semua temannya melihat mereka ada kecocokan dalam hal minat dan bakat. Tapi ketika Sipa berdiri, ia pingsan dan sahabat kecil membawanya pulang untuk istirahat karena kelelahan. "Sipa, kamu kenapa?" tanya sahabat kecilnya kepada Sipa. "Sipa, maafkan aku terlalu banyak mengajakmu berbicara panjang lebar," tanya sahabat kecilnya. "Sipa hanya kelelahan saja, cuma karena kurang tidur saja," jawab Sipa. Sejak tadi siang, Sipa tersenyum malu mengingat percakapan mereka tadi siang dengan sahabat kecilnya di masa silam. Ternyata Sipa memiliki rasa kagum terhadapnya. Sipa langsung memberikan SMS kepada sahabat kecilnya untuk menanyakan kabar dan keadaan. Sahabat kecilnya memberikan respon yang sangat mengejutkan terhadap Sipa. Setelah melihat kedekatan mereka beberapa bulan ini, sahabat kecilnya menyatakan rasa sayang dan cintanya kepada Sipa. Sipa langsung menerima rasa cinta dan sayang sahabat kecilnya itu. Sipa berjuang untuk kekasih hatinya itu, dia harus sehat kembali dan melawan segala penyakit yang menimpanya. Kebahagiaan Sipa juga kebahagiaan orang-orang yang sayang kepada Sipa, seolah semua akan terjadi dengan doa yang tulus. Sipa seorang wanita yang kuat dan akan sembuh selamanya. Oke nak, analisis unsur intrinsik cerpen.
Dari cerpen Perjuangan Sipa, buat temanya, tokoh atau penokohan, alur atau plot, latar atau setting, sudut pandang, gaya bahasa, amanat. Yang kedua, buatlah sinopsis cerpen Perjuangan Sipa. Oke, kerjakan. Buat di kertas lembar, buat nama kelas, mata pelajaran, sama tanggal ujian. Miss tunggu ya nak, selamat mengerjakan.